keselamatan yang Yesus berikan itu dari Tuhan, pasti jaminannya. Masalahnya adalah yang bisa menggagalkannya kita sendiri, karena kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan kembali bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa berbicara bagi kami pada pagi ini. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik, pagi ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, terambil dari Ibrani pasal yang ke-6, saudara. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata begini: sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, firman ini berkata, Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Ibrani, ya. Dia berkata, saudara-saudara, sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Seringkali saudara, ketika kita melayani Tuhan, atau kita ini sudah bersungguh-sungguh dalam Tuhan, atau kita ini sudah berusaha melakukan firman Tuhan, atau kita melakukan apa saja yang kita rasa itu kita lakukan bagi Tuhan, seringkali ketika sesuatu yang tidak enak menimpa kita, kita merasa bahwa sia-sia semua yang kita lakukan, ya, sia-sia pelayanan saya, sia-sia selama ini saya berbuat baik, sia-sia ya apa yang saya lakukan. Tapi ayat ini ya meneguhkan kita hari ini, dikatakan sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu. Apapun yang kita lakukan, ingat saudara, Tuhan itu memperhitungkan, sebab Allah itu adil. Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu. Semua kebaikan, pekerjaan, ya, kasih yang kita lakukan kepada orang-orang di sekeliling kita, ya, tidak akan dilupakan Tuhan. Tuhan mencatat semuanya dan Tuhan ingat semuanya, apalagi kalau kita melakukannya untuk Tuhan, untuk nama Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak memperhitungkan. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang berkata, sia-sia sebagai istri saya sudah mempertahankan semuanya. Sia-sia sebagai istri, rasanya sudah lama Bu saya mengalah terus, saya mengalah terus. Ingat saudara, tidak ada yang sia-sia yang kau lakukan di dalam Tuhan. Sebab semuanya itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, Allah itu bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaan dan kasih-Mu yang sudah kamu tunjukkan. Tuhan itu bukan tidak adil, tapi Tuhan itu adil. Tidak ada yang sia-sia. Mungkin hari ini engkau belum melihat pertolongan Tuhan dan engkau berkata sia-sia. Ya, aku selama ini sudah berusaha menjadi istri yang sabar, yang menerima, tapi kenapa sia-sia saja sampai hari ini aku belum melihat suamiku bertobat. Mari kita percaya bahwa tidak ada satupun yang sia-sia karena Allah memperhitungkan semuanya, saudara, ya. Dikatakan ya, sambil kita menunggu janji-janji Tuhan itu digenapi, ayat yang ke-11 berkata, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Mari kita semakin lebih lagi menunjukkan kesungguhan itu. Hari ini aku sudah berbuat baik, aku ingin lebih baik lagi.
Hari ini engkau berkata, aku sudah menjadi istri yang baik, tapi aku ingin lebih baik lagi, kata firman Tuhan. Ya, mari kita menunjukkan kesungguhan yang lebih lagi, saudara. Masalah Tuhan menepati janjinya, masalah Tuhan memperhitungkan semuanya, itu adalah waktu Tuhan. Kita tidak perlu tahu, bagian kita menjalani hidup ini dengan hati yang bersyukur dan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam hal kasih, dalam hal mengampuni, dalam hal kekudusan. Sebab tidak ada yang sia-sia dalam kita mengiring Tuhan. Nah, ayat ini berkata kita harus semakin lebih lagi bersungguh-sungguh, ya, untuk menunjukkan kesungguhan iman kita, saudara. Supaya apa? Untuk menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Hanya dengan berusaha sungguh-sungguh, hanya dengan menunjukkan segala kesungguhan hati kita dapat menjadikan pengharapan kita itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Karena hari ini semua orang menerima pengharapan yang sama di dalam Kristus. Karena itu kita harus menjadikannya sebagai milik yang pasti, dikatakan firman Tuhan. Ya, untuk engkau menjadikan pengharapanmu itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Sebab pengharapan yang sudah dilihat bukan pengharapan lagi. Kenapa ia disebut pengharapan? Karena belum dilihat. Hari ini kita semua punya pengharapan akan hidup kekal dalam Kristus, tapi tidak semua orang akan mendapatinya, saudara. Ya, termasuk orang Kristen. Kalau hidup kita tidak sungguh-sungguh pada kebenaran, kita tidak menunjukkan kesungguhan iman kita, maka pengharapan itu belum pasti, belum tentu menjadi suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kita ini semua sedang berjalan dalam sebuah proses. Kita ini semua sedang berjalan kepada kesempurnaan. Tidak ada seorang pun yang sudah sempurna. Kita semua sedang disempurnakan. Nah, di dalam perjalanan inilah kita harus menjaga agar pengharapan kita itu tidak menjadi sia-sia. Di dalam perjalanan inilah kita harus menjaga agar pengharapan itu menjadi milik yang pasti kelak ketika Tuhan datang. Jangan sampai kita tertinggal dan semua pengharapan itu menjadi sia-sia. Ayat 12 dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Mari kita nurut, saudara, kepada firman Tuhan, kepada orang-orang yang mengajarkan firman Tuhan, ya, kepada orang-orang yang mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah itu. Mari kita berusaha menunjukkan semakin lebih lagi iman kita dengan cara apa? Kita mau sungguh-sungguh, saudara, berusaha. Ya, kita mau sungguh-sungguh menjadikan pengharapan itu sebagai suatu milik yang pasti. Ingat, tidak semua orang Kristen selamat. Ya, banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan bilang, ya, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ingat, saudara, pengharapanmu itu bisa gugur, pengharapanmu itu bisa hilang. Tapi kalau kita terus berusaha melakukan dengan kesungguhan hati, mengejar perkenanan, hidup dalam kekudusan, maka kita akan menjadikan pengharapan itu sebagai suatu milik yang pasti. Ya, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut. Saudara, ya, keselamatan yang diberikan itu dari Tuhan pasti jaminannya. Masalahnya adalah yang bisa menggagalkannya kita sendiri, karena kita lebih memilih untuk hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Saya percaya biar hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat, kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan, kita mau imani bahwa pengharapan kita dalam Tuhan adalah pengharapan yang pasti. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu pengharapan kami di dalam Engkau menjadi satu milik yang pasti. Kami tidak ingin gagal di tengah jalan. Kami ingin menjadikan Tuhan sebagai pengharapan yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini ungkapan hati kami kepada Tuhan pagi hari ini. Kami mau menjadikan harapan kami menjadi suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya kami meninggalkan dunia ini.
sampai pada akhirnya kami menghadap Tuhan. Kami mau menjadikan harapan kami di dalam Yesus sebagai satu milik yang pasti. Karena itu kami mau menunjukkan kesungguhan iman kami, Tuhan. Kami mau menunjukkan kesungguhan kasih kami. Ajar kami, Tuhan, untuk senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu, Bapa. Ajar kami untuk senantiasa hidup bagi kepentingan kerajaan-Mu. Tuhan, hamba berdoa Bapa bagi setiap umat-Mu pagi hari ini, mereka yang setia bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Jamah setiap hati Tuhan, agar kami lebih sungguh lagi menunjukkan kesungguhan iman kami. Berkati setiap mereka yang pagi ini bekerja, yang sekolah, kuliah. Tuhan, melindungi dimanapun mereka pergi dan berada. Perlindungan Tuhan sempurna atas anak-anak-Mu. Yang sedang terbaring sakit pagi ini, Tuhan, jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan, Bapa. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, tambahkan 1 tahun lagi. Semakin bertambah usia jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani di dalam Engkau. Berkati Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat Engkau tambahkan 1 tahun. Engkau juga Tuhan terus memberkati setiap mereka yang ada persoalan, pergumulan. Mereka boleh keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, lawatan Tuhan terjadi bagi Indonesia. Terima kasih buat pagi ini Bapak, apapun yang kami lakukan di dalam nama Yesus, sehingga kami melihat kemenangan dan kemenangan. Sertai yang berbisnis, yang bekerja, hikmat yang dari Tuhan turun di dalam nama Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa, kami bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, Saudara, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.